Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Prodi 3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya sebagai nilai ujian akhir semester ganjil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan adapun judul PowerPoint yang akan saya bawakan yaitu prosedur penjualan pada perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan itu UD Sejahtera. Oke, kita masuk pada deskripsi perusahaan. UD Sejahtera bergerak dalam penjualan sembako. Berawal dari berjualan keliling di sekitar tempat tinggal, kini UD Sejahtera telah memiliki dua buah toko. Sistem pencatatan pendapatan di UD Sejahtera hanya dilakukan secara sederhana. Tidak ada catatan rinci mengenai pendapatan laba yang diperoleh atas penjualan toko. Kasir hanya akan menghitung pendapatan penjualan kotor tiap harinya, kemudian menulisnya di buku penjualan toko tanpa ada perhitungan mengenai laba rugi yang diperoleh. Sistem penjualan yang terjadi di UD Sejahtera yaitu pelanggan dapat datang langsung ke toko maupun memesan barang melalui telepon. Pembayaran atas pesanan barang dilakukan melalui kurir ketika barang dikirim oleh kurir. Oke, kita masuk pada poin yang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait. Di sini saya juga akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait tersebut. Yang pertama ada pimpinan atau pemilik. Pimpinan merupakan posisi tertinggi di UD Sejahtera yang membawahi semua bagian dan melakukan pengecekan ataupun pengontrolan terhadap karyawan. Yang kedua ada kasir. Bagian kasir bertugas dan bertanggung jawab mengurus aktivitas transaksi yang ada di perusahaan dan membawahi bagian penjualan dan pembelian. Adapun tugas dan wewenang kasir yaitu yang pertama mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pimpinan. Yang kedua bertanggung jawab atas bagian pembelian dan penjualan. Yang ketiga melakukan verifikasi atas semua bukti kas, penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keempat melakukan pembayaran atas pembelian dan penerimaan pembayaran atas penjualan. Dan yang terakhir melakukan proses pencatatan administrasi. Oke, kita masuk ke pihak yang ketiga yaitu kurir. Bagian kurir bertanggung jawab pada proses pengiriman barang dagangan saat penjualan. Ada petugas dan wewenangnya yaitu 1. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pimpinan, 2. Mengirim pesanan kepada pelanggan sesuai nota penjualan, dan 3. Mengecek barang yang akan dikirim sesuai dokumen. Dan pihak yang keempat yaitu bagian penjualan. Bagian penjualan bertanggung jawab menerima pesanan penjualan dan dari pelanggan. Tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama melakukan transaksi penjualan, melakukan retur penjualan jika ada, mempertanggungjawabkan penjualan kepada direktur, dan yang terakhir bertanggung jawab kepada bagian keuangan. Itu tadi pihak-pihak yang terkait. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu dokumen dan catatan yang digunakan. Dokumen dan catatan yang digunakan dalam UD Sejahtera dalam proses penjualan barang dagangan. Yang pertama daftar pesanan. Daftar pesanan dibuat oleh kasir yang berisi jumlah barang dagangan pesanan pelanggan. Dan yang kedua ada nota penjualan. Nota penjualan dibuat oleh kasir berisi jumlah barang yang dibeli pelanggan atau jumlah pesanan yang akan dikirim ke pelanggan serta jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Itu dokumen catatannya. Oke, kita masuk di poin yang ketiga yaitu flow diagramnya. Di sini yang pertama ada flow diagram pelanggan datang langsung ke toko. Yang pertama itu pembeli datang ke toko UD Sejahtera, kemudian memesan barang pada bagian kasir, kemudian kasir menyiapkan barang permintaan pelanggan dan mengecek kelengkapan barang pesanan. Selanjutnya kasir membuat nota penjualan rangkap 2 untuk diserahkan kepada pelanggan dan diserahkan kepada pimpinan untuk diarsipkan. Dan yang terakhir pelanggan membayar total pembelian kepada kasir. Itu proses
jika pelanggan datang langsung ke toko. Terus selanjutnya proses penjualan barang, pelanggan memesan melalui telepon. Pertama itu pelanggan melakukan pesanan melalui telepon pada bagian kasir, kemudian kasir membuat daftar pesanan dan diberikan kepada kurir. Kurir akan menyiapkan barang pesanan pelanggan. Setelah barang siap, kasir akan membuat nota penjualan 2 rangkap. Rangkap yang pertama diberikan kepada pelanggan dan rangkap yang kedua diberikan pada pimpinan. Kemudian kurir membandingkan antara nota penjualan dengan daftar pesanan. Jika sudah pas, sudah cocok, maka kurir mengirim pesanan pelanggan sesuai alamat dan tertera dan memberikan nota pembelian pelanggan. Ketika barang sampai di pelanggan, pelanggan mengecek barang, kemudian pelanggan membayar total pembelian kepada kurir, kemudian kasir menerima uang pembayaran dari kurir. Seperti itu proses penjualan pelanggan jika memesan melalui telepon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.